Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ada dua tempat yang di dunia ini, dua tempat di dunia ini yang memiliki tempat-tempat mustajab dan juga memiliki waktu-waktu mustajab. Dua tempat atau dua daerah yang memiliki tempat-tempat mustajab dan waktu mustajab itu adalah di kota Mekah dan di kota Madinah. Di Mekah itu banyak tempat mustajab. Di Multazam, dan ini Multazam adalah tempat paling favorit. Multazam itu anak-anak adalah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu disebut Multazam. Paling-paling cuma hanya 2 meter tempat itu. Kurang lebih cuma 2 meter saja. Nabi sering berdoa di tempat itu sambil beliau tangan kirinya memegang Hajar Aswad dan tangan kanannya memegang pintu Ka'bah. Jadi kayak begini doa sambil Nabi menyandarkan badannya ke dinding Ka'bah, berdoa di tempat itu. Dan ini tempat paling favorit. Juga tempat yang mustajab di Mekah adalah di dalam Hijr Ismail. Dalam Hijr Ismail. Zaman dulu Ka'bah itu tidak seperti yang kita lihat sekarang. Tapi zaman dulu itu Ka'bahnya itu 4 persegi panjang sampai masuk ke Hijr Ismail. Hijr Ismail itu yang di samping Ka'bah itu ada bundaran Separoh. Lihat ya? Nah, ada bundaran Separoh. Itu namanya Hijr Ismail. Sampai di situ zaman dulu Ka'bah. Tapi karena ada perubahan, direnovasi, maka seperti sekarang inilah kita lihat Ka'bah itu. Dan menunjukkan zaman dulu Ka'bahnya panjang, maka dibuatlah Hijr Ismail. Sehingga siapa yang masuk ke dalam Hijr Ismail tersebut, maka dia sama masuk ke dalam Ka'bah. Itu tempat mustajab kalau berdoa kabul di sana. Nah, apalagi di belakang makam Ibrahim. Makam Nabi Ibrahim itu bukan kuburan. Kalau kita kan di sini bilang makam tuh kuburan. Nah, tapi di sana disebut makam Ibrahim itu adalah batu yang ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Dikatakan ketika Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah, maka Nabi Ibrahim menyusun batu-batu. Tetapi ketika Nabi Ibrahim tidak sampai tangannya sudah ke atas, maka Nabi Ibrahim naik ke batu yang kita kenal dari makam Ibrahim tadi. Batu itu menjadi lunak sehingga terbekaslah telapak kaki Nabi Ibrahim di situ. Dan batu ini yang bisa naik turun. Jadi kalau Nabi Ibrahim mengangkat batu, tangannya nggak sampai ke atas, maka Nabi Ibrahim mengangkat batu tersebut, menginjakkan kedua kakinya di makam Ibrahim. Dan batu ini pun yang diinjak tadi naiknya, sehingga Nabi Ibrahim bisa naruh batu yang di Ka'bah tadi di tempatnya. Nah, kayak tangga lift gitu ya, bisa naik turun. Nah, itu belakang makam Ibrahim tempat mustajab. Siapa yang berdoa di situ, insya Allah kabul hajatnya. Apalagi di seluruh area Masjidil Haram, di seluruh tanah haram Mekah,
itu tempat-tempat mustajab. Apalagi kalau di Arafah itu paling favorit adalah di Jabal Rahmah. Ada tubuhnya itu. Kalau di padang Arafah itu ada tubuh. Nah, itu ada yang mengatakan tubuh itu adalah tempat bertemunya Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah khuldi, maka Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan oleh Allah dari surga. Nabi Adam diturunkan di India. Sekarang itu kalau tidak salah masuk daerah Pakistan. Sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya kalau kita ke Saudi, kita akan naik pesawat, turun pesawatnya di airport Jeddah, King Abdul Aziz di Jeddah. Nah, di Jeddah itu ada kuburannya Siti Hawa, panjang kuburannya. Karena Nabi Adam itu tingginya itu adalah 60 hasta, kurang lebih adalah 30 meteran. Tingginya Nabi Adam itu 30 meter tingginya. Begitu juga Siti Hawa, tinggi badannya. Nah, kemudian lama cari mencari, bertemulah Nabi Adam dengan Siti Hawa di padang Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah. Itu menurut pendapat sebagian ulama seperti itu ceritanya. Nanti kita sampai ya, kitab Qisasul Anbiya atau Qasasul Anbiya, nanti akan sampai ceritanya itu dalam kitab itu. Sudah punya kitabnya belum semuanya? Ya. Nah, kalau yang belum punya cepat beli kitab itu. Nah, di situ tuh kitabnya. Nah, di Jabal Rahmah itu tempat yang mustajab juga. Di tempat yang mustajab juga adalah di Musdalifah. Kalian belum paham lagi apa itu Musdalifah. Kemudian apa lagi? Di Jamarat, tempat melempar jumrah yang Nabi Adam dengan Nabi Ismail ketika sampai di Mina diganggu keduanya oleh iblis, oleh syaitan yang ingin menggagalkan penyembelihan Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke syaitan atau ke iblis tadi. Maka syaitan atau iblis tadi terkena matanya dari lemparan batu tadi, kena matanya, maka buta matanya iblis yang sebelah. Nah, oleh karena itu dijadikan momentum sampai sekarang menjadi tempat pelemparan jumrah. Simbol itu sebagai simbol saja permusuhan antara manusia dengan syaitan atau dengan iblis. Karena Allah mengatakan, ya, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata buat kalian. Nah, jadi kita ini nggak pernah bakalan bersatu antara manusia dengan syaitan atau iblis itu. Allah sudah katakan musuhan. Jadi jangan berdamai dengan syaitan, ya, jangan berdamai dengan syaitan tadi. Nah, Jamarat tadi di tempat Jumratul Aqabah itu adalah tempat mustajab. Jadi Mekah, ya. Kemudian di Mina, kalau di Madinah yang paling favorit adalah di Raudhah. Di Masjid Nabawi itu ada namanya Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan rumahku itu, kata Nabi, ada kebun daripada kebun surga. Jadi kalau masuk di Raudhah itu sama seperti kita masuk ke dalam kebun surga. Sehingga kalau orang berziarah ke Masjid Nabawi, salah satu tempat yang menjadi favorit rebutan seluruh para jamaah adalah Raudhah tadi. Nah, itu Raudhah. Karpetnya warnanya hijau, tiangnya berwarna-warni, ya, nah itu Raudhah. Nah, kemudian apa lagi? Di depan makam Nabi
di depan kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tempat mustajab. Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi, guru daripada Imam Syafi'i, beliau pernah ditanya, "Wahai Imam Malik," karena Imam Malik tinggal di Madinah. "Wahai Imam Malik bin Anas Al-Asbahi, kalau seandainya kita berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita ingin berdoa, kemanakah kita menghadap? Ke arah kiblat atau tetap menghadap ke kuburan Nabi Muhammad SAW?" Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi mengatakan, kita tetap menghadap ke makam kuburan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menciptakan alam semesta ini kecuali lantaran ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di situ siap doa. Tapi jangan ngangkat tangan. Kalau ngangkat tangan nanti dimarahin sama askarnya. Jadi cukup saja, tidak usah angkat tangan. Kita hati kita kepada Allah, sedangkan jasad kita kepada makam Nabi Muhammad SAW. Doa sih, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad SAW, kabulkan hajatku, aku minta ini, minta itu, ampuni dosaku, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan nanti kalian semuanya bisa berangkat umrah atau berhaji ya. Amin ya rabbal alamin. Di mana lagi tempat mustajab di Madinah? Tempat yang mustajab di Madinah itu adalah di depan atau di sekitar Gunung Uhud yang kemarin Abu ya ceritakan di pondok tentang perang Uhud. Nah, Gunung Uhud itu panjang sekali. Panjangnya Gunung Uhud itu kurang lebih 7 kilo panjangnya. Kurang lebih 7 kilo atau lebih daripada 7 kilo. Lebarnya gunung itu bisa 3 atau 4 kilo. Nah, bayangkan tuh, besar sekali. Jadi kalau gunungnya itu sekarang mungkin dari tempat masjid kita ini sampai ke pondok panjangnya. Sampai ke pondok panjangnya masjid tersebut, gunung tersebut. Nah, jadi kalau kita datang ke Uhud, di situ ada masjidnya di Uhud tadi. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita insya Allah punya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segera. Kenapa dikabulkan? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim itu dikatakan, kata Rasul, Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud ini dia cinta kepada kita dan kita cinta kepada dia. Jadi kalau mau tahu gunung yang menjadi penghuni surga, yang tahu kita penghuni surga adalah Gunung Uhud. Nah, itu gunung yang paling masuk surga. Itu Gunung Uhud. Ada ulama yang mengatakan ada 2 gunung yang masuk surga. Ada 2 gunung yang masuk surga. Itu yang pasti. Yang di dunia ini dimasukkan ke surga ada 2 gunung. Yang pertama Gunung Uhud tadi. Gunung Uhud. Yang kedua Gunung Sinai, Tur Sina. Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, kata Allah, demi buah zaitun, demi gunung Sinai. Tur itu bahasa kitanya gunung. Tur Sina, gunung Sinai. Demi kota yang aman ini, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Nah, Allah bersumpah dengan 4 benda tersebut. Salah satunya tadi adalah Gunung Sinai. Gunung Sinai ini adalah menjadi saksi bisu antara percakapan, ya, saksi bisu percakapan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah di Gunung Sinai itu selama 40 hari,
Ya, Nabi Musa bermunajat dengan Allah Ta'ala, langsung berbicara kepada Allah bila saut wala huruf, tidak pakai suara, tidak ada hurufnya. Bagaimana hakikat suaranya Allah? Itu ada suaranya. Berbicara kepada Allah Nabi Musa bila saut wala huruf, tidak pakai suara, tidak pakai huruf. Bagaimana itu? Allah saja yang Maha tahu tentang hakikat tadi. Yang tahu cuma Nabi Musa, pembicaraan yang asli itu. Makanya disebut Nabi Musa itu kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah Ta'ala tanpa perantaraan lewat Jibril. Tanpa perantaraan lewat Jibril. Nah, setelah 40 hari kurang lebih di situ, maka Nabi Musa menerima kitab apa? Taurat. Taurat ini bahasanya adalah bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Nah, ketika Nabi Musa bermunajat di situ, beliau tinggalkan kaumnya, murid-muridnya, kaumnya ditinggalkan selama 40 hari saja. Yang menjaga kaumnya itu adalah Nabi Harun, kakaknya atau adiknya Nabi Ibrahim. Nabi Harun ini tidak segalak Nabi Musa. Kalau Nabi Musa orangnya tegas, orangnya itu kalau beliau marah, nih bulu badannya ini akan jadi orang Banjar kalas kacung, itu langsung lincip. Bajunya ini tembus dengan bulu Nabi Musa. Wah, jadi kalas kacung bulu tadi sampai menembus bajunya Nabi Musa. Kalau beliau marah Nabi Musa itu. Berbeda dengan Nabi Harun. Kalau Nabi Harun orangnya lemah lembut. Nah, ketika Nabi Musa pergi di tempat tersebut, di tempat kaum Nabi Musa itu, ada satu orang yang bikin kacau. Ada kan filmnya kemarin tuh? Nah, yang bikin kacau namanya Musa As-Samiri. Sama namanya Musa juga, tapi ada As-Samiri. Nah, Musa As-Samiri ini ada yang mengatakan anak yang gak punya bapak atau anak yatim atau apalah begitu istilahnya. Lalu dipelihara oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Musa As-Samiri tadi dirawat sama Jibril. Tapi ternyata ketika Musa As-Samiri ini besar, dia bikin sapi terbuat dari emas. Bikin sapi dari emas. Mungkin dia bisa membuat patung ya. Bisa ahli patung. Bikin dari emas. Setelah dibikin dari emas patung tadi, sapi tadi dibikin dari emas patung tadi itu. Lalu Musa As-Samiri melihat ada bekas telapaknya malaikat Jibril. Di tanah itu ada telapak malaikat Jibril karena dia dipelihara masih kecil sama Jibril. Lalu telapak tadi diambil oleh Musa As-Samiri, bekas telapaknya di tanah tadi, tanahnya itu ya, diusapkan ke mulut patung sapi yang dari emas tadi. Diusapkan di mulut patung sapi. Maka sapi itu berbicara. Patung bisa bicara. Lalu Musa As-Samiri pun berkoar-koar, membuat isu, membuat fitnah. Kata Musa As-Samiri, Bani Israel, ngapain Nabi Musa kesana ke Turusina mencari Tuhannya? Nih, Tuhan Nabi Musa itu ya ini, kata Musa As-Samiri, sambil menunjukkan anak sapi tadi. Anak sapi, maksudnya patung sapi tadi. Maka banyaklah termakan isu karena mereka kaget nih ada patung bisa bicara, dari emas lagi patungnya. Maka banyak yang menyembah patung sapi tadi. Dinasihatin sama Nabi Harun, malah Nabi Harun yang mau dipukul, malah Nabi Harun yang mau dibunuh sama Bani Israel. Makanya orang Israel itu mucil. Ya, orang Israel, orang Yahudi maksudnya mucil. Sampai sekarang Yahudi itu mucil. Lalu setelah datang Nabi Musa alaihissalatu wassalam membawa kitab Taurat, dan Nabi Musa marah sekali ketika melihat umatnya itu menyembah anak sapi.
Dicari tahu, diinterogasi sama Nabi Musa. Siapa ini yang bikin ulah ini? Siapa yang melanggar ini? Siapa yang bikin kacau ini? Maka orang-orang pun menunjukkan Samiri, Musa Samiri. Lalu apa yang terjadi? Disuruh bertobat. Nah, tapi ternyata ada yang mau, ada yang enggak. Yang enggak bertobat, ya dimasukkan ke dalam tanah, jadi tanahnya terbuka, roh, semuanya masuk ke dalam tanah, boom, ditutup oleh bumi. Nah, itu saking dahsyatnya ya murka Allah kepada orang-orang yang tidak mau beriman. Nabi Musa mendatangi Nabi Harun, kata Nabi Musa, Nabi Harun, saudaraku, kenapa engkau tidak menasihati umat-umat Israel ini? Sudah tahu mereka salah, kenapa engkau biarkan? Sambil Nabi Musa itu memegang tangan satu di kepala Nabi Harun, tangan satunya di jenggot Nabi Harun, diginikan kepalanya. Nabi Harun. Nah, begitu kan. Tangan satu anggap yang kiri di jenggotnya Nabi Harun, satu di kepala. Nabi Harun, kenapa engkau tidak jaga Israel ini, Yahudi ini, sampai mereka menyembah anak sapi? Apa kata Nabi Harun? Wahai saudaraku, ya ibna ummah, hei saudaraku, hai anak mamaku, artinya saudara kandung nih ya. Aku sudah menasihati mereka, tapi mereka malah ingin membunuh diriku. Mereka itu membangkang, aku sudah nasihatin, tapi mereka membangkang, bahkan mereka ingin membunuh diriku. Nggak lama Nabi Musa tinggalkan kau, cuma 40 hari. Sudah banyak yang bikin mukhalafah, sudah banyak yang bandel karena muncul orang Yahudi itu muncul. Itu Nabi Musa ketika memegang jenggotnya Nabi Harun sama rambutnya nih, ajar orang Banjar, jenggot Nabi Harun itu lucut, tahu lucut? Takut sampai jenggot takut, akhirnya pucat jenggot tadi yang dipegang sama Nabi Musa, karena pegangan Nabi Musa langsung berubah menjadi putih, berubah. Nah, jenggot aja takut sama Nabi Musa, langsung takut itu. Apa tuh jenggotnya semua putih, jenggotnya Nabi Harun tuh. Nah, Nabi Musa. Malaikat saja, malaikat maut datang mau cabut nyawanya Nabi Musa, dan bilang mau cabut, ditampar malaikat maut sama Nabi Musa. Takut malaikat maut. Mau cabut aja, gak izin. Orang izin dulu kalau mau cabut. Lapor malaikat maut sama Allah, ya Allah aku ditampar sama Nabi Musa. Iya, kamu cabut aja. Orang izin dulu. Nah, bayarkan, malaikat maut aja takut sama Nabi Musa. Nah, jadi Nabi Musa ketika pulang dari Gunung Sinai tadi, yang kita sebutkan gunung yang masuk surga itu, nah ada yang mengatakan Nabi Musa pakai cadar. Nah, begini kan wajahnya ditutup pakai cadar nih. Nah, kenapa? Karena bekas dengan ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah Ta'ala tadi langsung, itu setrumnya tinggi. Setrumnya tinggi. Wah. Dan ketika ada salah satu kaumnya ngelihat Nabi Musa, kenapa Nabi Musa ini muka ditutup-tutup, kemarin enggak, sekarang ditutup-tutup. Orang ini pun langsung membuka cadar Nabi Musa, tirai dibukanya. Kata Nabi Musa, jangan dibuka, jangan kau buka. Nabi Musa bilang, jangan kau buka, ini apa? Tirai. Tapi orang ini maksa, ketika dia buka tirai yang menutup wajahnya Nabi Musa, orang ini pun langsung dia punya daging meleleh. Meleleh. Mati orangnya langsung. Kenapa? Karena masih setrumnya masih kuat. Nah itu, bayangkan seperti itu. Nah, beda dengan Nabi kita. Ketika Nabi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di mustawa ya, menembus ruang dan waktu itu, ketika Nabi pulang ke alam dunia, tidak ada orang yang melihat wajahnya Nabi Muhammad itu langsung dagingnya meleleh, mati, tidak ada. Kenapa? Karena Nabi kita itu rahmatan
lil alamin, membawa kedamaian bagi seluruh alam semesta. Kalau seandainya Nabi Muhammad pulang langsung ada yang lihat Nabi, mukanya Nabi Muhammad meleleh, dagingnya orang tersebut, nah berarti bukan rahmatan lil alamin. Nah, itu kehebatan Nabi kita, bisa menahan daripada kekuatan cahaya dari Allah Ta'ala tadi. Nah, jadi yang kedua, gunung yang masuk surga itu adalah Gunung Sinai. Kenapa? Karena itu tempat bermunajatnya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua gunung ini masuk surga. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Allah berkehendak bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan gunung-gunung yang pernah bersejarah di dalam perjuangan Nabi. Bisa saja Allah masukkan gunung Hira, Jabal Nur, Gunung Nur, Jabal Nur. Ada apa di Jabal Nur itu? Gua Hira, tempat Nabi mendapatkan wahyu pertama kali. Di situ Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bisa saja Allah masukkan Gunung Nur itu ke dalam surga. Ya. Atau Allah masukkan juga gunung selanjutnya Jabal Thur. Jabal Thur adalah tempat persembunyian Nabi kita Muhammad SAW ketika dikejar sama orang Quraisy. Semua Nabi berhijrah sembunyi di Jabal Thur itu. Bisa saja Allah masukkan gunung itu tambahan. Tidak ada yang menutup kemungkinan. Atau Jabal Rahmah yang kita sebutkan tadi di Arafah tadi. Bisa saja Allah masukkan gunung-gunung itu. Kenapa? Karena telah berbuat, gunung itu pernah menjadi saksi bisu dari perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau gunung-gunung yang lain, gunung Tembak, gunung apa lagi? Miskat kan? Gunung apa lagi? Gunung Empat. Sini gunung apa dalamnya? Gunung Guntur, Gunung Binjai, Gunung Lampu. Kalau sudah kiamat, habislah, hancurlah semua gunung-gunung itu. Nggak ada yang masuk surga, nggak ada yang masuk surga. Cuman gunung itu aja yang kita sebutkan tadi, Jabal Uhud, Gunung Uhud atau Gunung Sinai. Dan mungkin saja kalau Allah berkehendak menambahkan gunung atau Jabal Nur, Jabal Thur dan Jabal Rahmah. Tidak menutup kemungkinan. Nah itu. Nah tempat-tempat itu adalah tempat-tempat mustajab. Nah oleh karenanya berdoa sama Allah dari kecil di doa, ya Allah, izinkan aku berziarah ke Mekah, ke Madinah, berziarah ke makam Rasulullah. Mudahkan aku bisa berangkat haji, kalau bisa, dan kalau bisa dan mudahkan aku belajar di Timur Tengah. Begitu doanya. Abuya mulai kecil doanya begitu. Lihat nggak tadi Abuya cerita itu? Ini mah tas ini nanti ulun bawa ke Mekah. Nah, mimpi dulu, mimpi. Dari mimpi itu nanti akan jadi kenyataan. Dari kecil berdoa, ya Allah, ya Allah. Kalau berdoanya nanti nggak kabul-kabul, sekarang doa terus sama Allah. Nah itu tempat-tempat mustajab. Sedangkan selain Mekah dan Madinah itu nggak ada rekomendasi dari Nabi tempat mustajab. Nggak ada umpama Gunung Tembak itu tempat mustajab, atau Gunung Miskat tempat mustajab, atau Gunung Lampu tempat mustajab. Nggak ada. Cuman di tempat kita ini walaupun nggak ada tempat-tempat mustajab, masih ada waktu mustajab. Waktu mustajab itu banyak. Setelah sholat fardu, setelah menghantamkan Al-Quran, apalagi di malam hari, tengah malam tahajud, waktu sahur, waktu berbuka puasa, apalagi waktu selesai akad nikah, ketika khatib duduk di antara dua khutbah di hari Jumat, selesai sholat asar di hari Jumat, di hari Rabu itu ada hadisnya, tempat itu waktu mustajab. Dan masih banyak lagi waktu-waktu mustajab. Nah oleh karena itu kita sebagai
hamba Allah Subhanahu wa taala yang fakir dan miskin dari semua apapun, jangan lupakan untuk berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah katakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Mudah dipaham? Paham tuh? Fahimna. Insya Allah. Allah. Semoga ada manfaatnya. Ya, insya Allah nanti kita sambung lagi. Tadi ulun hendak menyambung pelajaran, tapi bubuhan pian belum datang. Nanti kelewatan pelajaran. Ayah ya, insya Allah kita sambung lagi. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.